polisi, dan Prambanan. Pasti yang terlintas adalah satu, pos polisi PJR Ditlantas Polda DIY yang ada di selatan jalan, dan satu lagi pos Satlantas Polres Klaten. Tidak salah memang, karena dua pos itu adalah pos perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hampir pasti akan selalu sibuk di saat musim liburan, terlebih sebentar lagi nanti libur Lebaran. Tetapi saat ini kita tidak akan membicarakan rekan-rekan di lalu lintas dan pos perbatasan Prambanan. Tetapi kali ini kita akan bertemu dengan seorang anggota Polri, Polda DIY, yang tidak berdinas di fungsi lalu lintas, yang terkait erat dengan Candi Prambanan, terutama dengan Sendratari Ramayananya. Akan bersama saya hadir Bribtu Ferdi Yordan Saputro, Sarjana Teknik. Mari ikuti perbincangan kali ini. Podcast Polda Jogja. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sedulur Jogja, saat ini di sebelah saya sudah ada Pak Polisi yang aktif di Prambanan, tapi bukan di fungsi lalu lintas. Dengan Bribtu Ferdi Yordan Saputro, Sarjana Teknik. Beliau adalah anggota Polda DIY yang punya aktivitas di luar dinas ini cukup menarik ya, Mas Yordan. Mungkin agak memunculkan pertanyaan. Sikap polisi yang tegas, tegap itu ternyata beliau adalah juga seorang penari. Nah, ini sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih dengan Mas Yordan. Asalnya dari mana, terus sudah berapa lama berdinas di Polda DIY? Siap. Izin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Bribtu Ferdi Yordan Saputro, Sarjana Teknik. Saya asal dari Merbah di Sleman, Yogyakarta. Untuk saya lama berdinas baru 3 tahun, Pak. Oh, 3 tahun. Siap. Wah, 3 tahun. Berarti ini nih, memang sebelum jadi polisi udah seniman tari ya? Kalau membicarakan seniman tari, saya juga masih belajar. Jadi dalam artian kalau menekuni sekali di seniman itu menurut saya masih belum. Jadi cuman saya hobi menari yang menjadikan saya mencintai tari dan seni budaya seperti itu. Wah, menarik ini sedulur Jogja. Ternyata memang sebelum Mas Yordan ini menggeluti tari sebelum bergabung dengan kepolisian. Bisa diceritakan, Mas Yordan, awal mula tertarik dan kemudian menggeluti seni tari ini? Oh iya, siap. Izin menjawab. Untuk kenapa saya bisa kenal sama tari, seni tradisi, itu flashback dari awalnya keluarga, lingkungan sekitar dari
kakek, terus dari tante-tante, om, hingga ibu saya itu juga penari. Dalam artian memang belajar sekolah tari seperti itu. Dari ibu juga dulu sempat di UNY IKIP sama di ISI Yogyakarta. Makanya dari kecil suara-suara gamelan, suara-suara orang latihan sudah hal yang biasa buat saya. Oh, artinya memang Mas Yordan ini tumbuh besar di keluarga penari, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga mungkin hal-hal terkait seni tari dari persiapan, pementasan, segala pernak-pernik di sekitarnya ini sudah sangat akrab ya? Iya, sangat akrab. Betul. Nah, terus ini, untuk sampai di posisi hari ini sebagai salah satu penari tetap ya di Ramayana Ballet, ini nggak main-main loh seluruh Jogja. Pasti ada satu momen di mana Mas Yordan berpikir, udah, ini memang nggak boleh saya lewatkan, saya harus tekun. Ini kira-kira itu pas kelas berapa? Terus mungkin ada satu momentum penting apa yang kemudian itu jadi titik mula. Oke, saya harus nari nih. Oh iya. Kalau ngomongin seperti itu, saya berkaca pada waktu saya masih kecil. Saya kan nari di umur 5 tahun. 5 tahun saya sudah aktif dulu di rumah makan, di sebuah rumah makan ada pementasan Ramayana. Itu saya ikut jadi kera-kera kecilnya. Oh iya. Tuh. Nah, lambat laun muncul itu gambling bahasanya kayak di hati. Teman-teman yang waktu kecil kan cah lanang kok nari bahasa Jawa gitu. Cah lanang kok nari, cah lanang kok nari. Tapi saya melihat diri saya sendiri. Tapi kan saya nari bukan paksaan. Saya nari yang pertama memang saya suka karena terbiasa lihat orang-orang di sekitar saya. Saya melakukan dan saya enjoy, itu menjadi hobi, menjadi seperti hal yang biasa untuk melestarikan, ya kalau bahasa Jawanya nguring-nguring kebudayaan. Walaupun kalau bicara untuk detail tari gerakan kan itu ada gayanya yang lebih spesifik, saya pun masih belajar juga. Tetapi titik baliknya itu tadi, ketika orang-orang yang pada mencemooh saya ternyata dengan tari ini pun, ya mohon maaf, saya bisa keliling Indonesia. Wah, dari ini. Pulau yang paling ujung Sumatera sampai kemarin di Lombok. Kalau di paling ujung Papua belum. Kalau untuk di luar negerinya juga baru Asia Tenggara yang dekat-dekat Indonesia. Itu pun juga karena tari. Iya, ini bahwa artinya ternyata dari lingkungan. Kemudian ini saya coba mencoba mengurutkan dari lingkungan, keluarga penari, kemudian terlibat. Dalam keterlibatan itu juga tidak ada yang mungkin membuli ya. Tidak, kalau membuli tidak, tapi cuma seperti ya dibatin atau gimana mungkin ya. Iya. Terus sampai akhirnya Mas Yordan ini bisa menjelajah sebagian muka bumi dengan kesenimanannya di bidang tari. Kalau terkait tadi yang mungkin dibully ini, mungkin karena tari itu kan pemahamanmu cenderung feminin ya. Ya. Padahal dalam tari kan ada juga gerakan-gerakan yang maskulin banyak, ya. Gerakan gagah ada. Ya, istilahnya kalau tari itu kan gerakannya metafora ya. Kalau laki-laki itu kan pasti juga akan lebih melebarkan bahunya, langkah kakinya. Jadi memang persepsi masyarakat itu ternyata masih ada sedulur Jogja. Tapi ini juga perlu kita pahami juga bahwa namanya seni tari itu memang ada juga peran-peran maskulin. Sayang loh kalau punya potensi tapi nggak di ini ya. Yeah. Nah terus ini Mas Yordan, dari sekian banyak event yang sudah pernah diikuti ya, itu pasti ada event lomba dong. Ada event lomba ada. Sudah mulai sejak kapan ikut lomba itu? Di kelas berapa dulu? Ya mohon izin, kalau mengikuti kompetisi itu saya dulu sejak SD Pak. Oh sejak SD. Kebetulan yang membimbing saya tuh namanya Mas Wisnu, itu yang mendirikan Cakil Squad. Nah itu SD saya lomba di Jogja, sampai lomba di Surakarta yang notabene
seniman-seniman handal kan lahirnya juga dari Iya, iya, iya. kota Surakarta juga. Itu sempat itu sih ya maksudnya juara-juara alhamdulillah waktu Wah, saya kecil keren. juara-juara itu juga berkat bimbingan para senior-senior juga. Nah, terus kalau yang kejuaraan terakhir diikuti kapan kira-kira? Berapa tahun yang lalu? Atau malah baru saja? Mungkin untuk lomba sendiri, saya dari SD itu sudah ikut mengikuti lomba. Itu juga dari bimbingannya Mas Wisnu, itu yang mendirikan Caket Squad Art Community. Itu saya lomba di seputaran Jogja, di hingga luar kota. Kan dulu kalau kecil sampai luar kota tuh hal yang Biasa ya? iya, tapi bukan itu, tapi lebih ke kok sampai sini ya bisa lomba sampai sini malah paham. bangga. Bahkan kita ke Solo sampai merambah ke Surabaya tuh ada hal-hal yang lomba-lomba ke sana tuh ada Exciting ya, gitu itu. ya. Wah, bisa Untuk sampai sini juara nih. pun Mas Wisnu dulu kan bilangnya juara itu bonus. Yes. Yang penting kalian melaksanakan semaksimal mungkin, cintai tradisi, intinya apapun yang terjadi laksanakan. Itu nanti juara itu bonus gitu. Nah, terus ini kalau kembali ke ini kaitannya dengan lomba tadi. Yang terakhir diikuti itu kapan? Oh, izin Pak, kalau untuk lomba yang terakhir, kemarin saya sempat ikut di kepolisian itu lomba 3 in 1. Oh. Itu dari beberapa instansi, juga dari TNI. Oh, berarti mewakili gitu ya? Mewakili Polri, Wah, keren, izin. keren. Itu sama Progoben juga. Iya, Jadi iya, kolaborasi itu alhamdulillah juara 1, juara terbaik. Wah, keren. Nah, ini karena udah masuk ke dunia polisi, sejauh yang Mas Yordan setelah berdinas 3 tahun ini ya, itu ada nggak anggota Polri lain, mungkin di wilayah lain di Indonesia ini ya, selain di Jogja yang punya ini minat dan ketertarikan seperti Mas Yordan di bidang tari dengan background budaya yang selain Jawa itu ada nggak? Untuk yang mungkin selain saya yakin pasti banyak. Mungkin beliau yang di luar sana memiliki hobi yang sama seperti saya, tetapi tidak ada wadahnya. Oh, belum. Gitu. Jadi kalau yang dari Polda Jawa Tengah itu kan ada yang dari Bali juga ada. Mungkin banyak sebenarnya itu banyak, tetapi itu sudah saling terhubung kan ya? iya, mungkin syukurlah. cuman belum ada wadahnya aja kalau buat yang lain-lain, karena dia memiliki hobi apapun, ketika tidak ada wadahnya, tidak ada dia mengapresiasi, ya dia cuman membatin, nggak bisa mengeluarkan. Wah, ini menarik ini sedulur-sedulur. Mungkin melalui tayangan ini kalau dilihat sama rekan-rekan anggota Polri di wilayah selain Polda DIY, bisa ini untuk menjadi inisiasi untuk saling terhubung sehingga nanti ada wadahnya, begitu ya? Iya, betul. Karena tentu ini juga akan memberi ruang kreasi juga kepada anggota Polri yang punya minat berkesenian. Mungkin itulah kira-kira. Nah, sekarang ini udah masuk geser nih, mulai membicarakan posisinya beliau sebagai polisi. Di dalam kedinasan, kita kan semua tahu ya, polisi itu waktunya nyaris stek gitu ya. Ya. Nah, ini gimana Mas Yordan membagi waktu? Karena menari kan juga bukan nun sewu, beda sama melakukan sesuatu yang setengah jam, 1 jam selesai. Nah, itu gimana membagi waktunya? Nggih, mohon izin. Untuk membagi waktu antara dunia di kepolisian dan dunia di tari, itu sebenarnya hal yang sangat gampang sebenarnya Pak, menurut saya. Karena ibarat kata, saya pekerjaan polisi ini, saya tidak hanya bekerja. Kalau di kepolisian ini, saya murni karena saya juga ingin beribadah. Bekerja seperti beribadah. Di sisi lain, saya memiliki hobi untuk menari, untuk ya melestarikan kebudayaan dari khususnya Yogyakarta. Untuk membaginya ya mungkin waktu jam-jam senggang atau
selesai dari piket itu saya latihan. Berarti ya masih ada latihan rutin juga ya? Kalau latihan rutin kebetulan kalau ada pementasan aja Pak. Tetapi kalau untuk latihan sendiri kan ya untuk merefresh saja, hafalan tari-tari kan banyak tari-tari. Ya, betul sekali. Oh ya, karena kemampuan menari ini juga bukan kemampuan yang biasa ya. Seseorang yang mempunyai kemampuan menari itu dia harus hafal gerakan, hafal irama musik, hafal urutan. Bukan biasanya sih, tapi penari itu pasti IQ-nya di atas, termasuk cerdas itu kalau dari yang mana saya baca. Karena menghafal gerakan itu tidak mudah dan gerakan tari banyak sekali. Iya. Nah, dari dunia tari sendiri, kalau dengan background budaya Jawa ya, apakah Mas Yordani juga punya ketertarikan atau malah mungkin sudah ke tari-tari dari daerah lain? Mohon izin untuk tari-tari daerah lain, ya biasanya nih kita kan, saya kan tergabung juga dalam, selain di sanggar-sanggar kayak Sanggar Sekar Jagad, Sanggar Puri, masih banyak sanggar-sanggar lain yang saya juga ikut berlatih atau ikut bergabung di sanggar-sanggar tersebut. Di sisi lain saya juga ada komunitas Cakil Squad Art Community, itu yang dalam artian di sana itu wadahnya para penari-penari yang misalnya dari ISI, dari lulusan SMKI, itu kan notabene bukan dari orang Jogja, dia dari Sumatera, Kalimantan. Berarti berbagai latar belakang budaya ya? Betul lah, itu nanti ketika ada proyek tari Nusantara, ya mau nggak mau saya harus menarikan tari Kalimantan. Jadi adat Kalimantan seperti apa, terus tari Sumatera notabene seperti apa. Jadi mengikuti menyesuaikan yang nanti diberikan oleh pelatih gitu. Jadi untuk belajar di luar Jawa pun kami belajar, karena kalau seniman tuh lebih banyak yang kita gali atau kita latihan, nanti lebih enak juga nanti kalau meluaskan wawasan ya. Betul. Tari sudah, tentang polisi sudah. Nah, ini saya saat ini tadi lupa saya sampaikan depan. Saat ini kami berdua ini ada di Sanggar Padepokan Sekar Jagad. Nanti saya juga akan bertanya kepada salah seorang seniman tari yang mungkin sudah jauh berkesenian dan beliau memang profesional di bidang tari. Kita akan bertanya tentang padepokan ini dan tempat Mas Jordan bergabung. Nah, sedulur Jogja, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, sudah hadir bersama saya Bapak Hajar Satoto Sarjana Seni. Beliau adalah pengasuh Padepokan Seni, Padepokan Sekar Jagad ya Pak? Betul. Padepokan Sekar Jagad. Nah, disinilah tempat Mas Jordan berkesenian. Nah, saya ingin bertanya langsung nih ke Pak Toto, biasa diatur Pak Toto. Nah, tentang Padepokan ini sendiri Pak, ini sudah berapa lama berdiri dan ya sejarahnya lah Pak? Ya. Baik Mas Fajar, terima kasih. Karena waktu itu saya itu mempunyai gagasan bahwa dulu sanggar itu adalah milik bapak saya, dulu masih namanya Topo Budoyo, terus kemudian kami mengadakan kegiatan-kegiatan di tahun 2027 ketika itu untuk memperingati Hari Gempa. 2007? Ya, setelah di tanggal 27 Mei. Artinya kami melakukan kegiatan itu untuk merefleksi gempa, untuk menghibur masyarakat. Betul. Awal mulanya dari situ, Sekar Jagad ini. Terus kemudian saya berpikir ketika ini saya legalkan, akhirnya saya konsultasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Sleman. Didirikan sanggar saja supaya nanti bisa berkegiatan yang bisa kerjasama dengan pemerintah juga kan gitu. Misalnya wadahnya diformalkan sekalian. Ya, betul. Dan artinya berdirinya ya di tanggal 27 Mei itu tahun 2007. Setahun setelah gempa. Ya, setahun setelah gempa. Oh, iya, berarti ini ya 2026 ini ternyata 20 tahun yang lalu gempa. Artinya
sanggarnya Pak Toto ini 19 tahun nanti Pak ya. Betul. Betul. Terus setelah itu Pak, setelah terbentuk kan otomatis kemudian aktivitas ini berkeseniannya bertambah Pak. Itu apa saja Pak yang dilakukan di sini selain mungkin ada workshop atau? Kalau workshop sih awalnya kami tidak Mas. Jadi Padepokan Sekar Jagad ini lebih memproduksi karya-karya baru. Jadi kami membuat karya bersama dengan teman-teman kan gitu, karena di Prambanan ini banyak sekali seniman tari maupun karawitan. Dan saya berpikir kok tidak ada wadah yang untuk berkegiatan. Tepat. Akhirnya saya sebelum ini ada pendopo, kami masih di pelataran dan di dalam rumah kegiatannya. Nah mulai dari situ saya mulai semangat terus gitu. Terus akhirnya sering monitoring oleh Dinas Kebudayaan. Nah disitulah kami menjadi padepokan yang resmi dan mendapatkan NIK dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Wah keren ya. Berarti boleh dikatakan sebagai laboratorium kreatif mungkin. Betul. Ya? Keren. Nah, jadi ternyata padepokan itu tidak hanya sekedar tempat untuk melatih gerakan, tapi juga mungkin untuk menggali lagi ya. Betul Pak. Latar belakang situasi Prambanan yang banyak senimannya. Wah, keren sekali nih Pak. Nah terus ini terkait dengan jumlah penari Pak yang aktif di sini. Itu berapa orang Pak? Kalau penari yang aktif itu sebenarnya nggak banyak sih. Kita mempunyai yang selalu terlibat di dalam kegiatan padepokan itu ada sekitar 27 sampai 30 orang yang selalu aktif, tetapi juga ada seni yang untuk mendukung, yaitu seni karawitannya. Yang ada di dalam rumah itu ada gamelan pelok selindro, dan di situ saya untuk fasilitas kegiatan teman-teman untuk ajang ekspresi yang mereka inginkan kan di dalam kesenimanannya. Keren. Nah, terus ini terkait dengan sosok Mas Yordan yang tadi sudah ngobrol sama saya itu. Kalau Pak Toto sendiri melihat Mas Yordan sebagai seorang penari, itu bagaimana Pak? Karena kita yang awam ini kan taunya menari ini bagus atau tidak. Nah, dari sekian lama berinteraksi bekerjasama dengan Mas Yordan, pendapat Pak Toto tentang Mas Yordan? Ya, untuk kawan saya Jordan ini memang sudah lahir sebenarnya di dalam dunia seni, Pak. Karena dari pihak keluarga, ibunya, terus kemudian bapaknya itu juga mempunyai jiwa seni. Bapaknya juga seorang perupa, ibunya juga seorang penari. Terus mereka itu dari anak-anaknya, saudara-saudaranya Mas Jordan juga itu sudah selalu aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan dunia pertunjukan, di seni tari khususnya. Nah dari situ karena keterbiasaan, mungkin daya tarik ke arah situ dari Jordan sendiri itu mungkin sudah lahir dari dirinya sendiri, karena panggilan seorang seniman itu adalah kejujuran sudah tanpa ada paksaan. Built in ya? Ya betul. Oh keren sekali. Nah dari pengalaman Pak Toto nih bekerja sama dengan Mas Yordan, berarti kan sudah sering kali Pak ya? Betul. Yang mungkin rutin itu di Ramayana Prambanan. Oh, nah ini, jadi pemirsa kebetulan mungkin bisa saya katakan ini tempat base camp. Betul. Kesenimanan ya. Kalau dalam sendera tari Ramayana sendiri Pak, itu dalam satu pementasan itu melibatkan berapa seniman itu? Kalau yang untuk panggung terbuka, karena kami di situ juga menjadi pengurus di Yayasan Sekar Puri Ayodhya. Oh iya. Itu yayasan yang sudah mendapatkan SK dari Kementerian dari Kumham. Itu jumlah untuk validnya adalah 97 seniman. Wah keren ini. Krunya ada 9. Ya. Kru itu termasuk untuk yang ngurusi kostumnya, untuk yang ngurusi segala macam yang kita butuhkan, properti itu. Nah, untuk mensupport kegiatan kami pementasan di Ramayana Prambanan. Terus kemudian kegiatan ini sebenarnya dari tahun 80-an Pak, dari Yayasan Sekar Puri itu. Jadi itu yayasan yang pada awal mulanya adalah sebuah sanggar dari orang-orang tua kami, termasuk orang tua saya, orang tuanya Mas Jordan. Itu mereka pemerakarsa yang sampai saat ini diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi kegiatan itu berkesinambungan terus gitu. Berarti memang kita tidak bisa kemudian
mohon maaf mengesampingkan ya. Jadi mungkin kita yang sering lewat aja ada pentas Sindra Tari Ramayana segala itu udah masuk ke buku pelajaran. Tapi di balik keterkenalnya ternyata ada kerja keras dari Pak Toto bersama dengan rekan-rekan sanggar dan malah mungkin bersama dengan ini generasi di atasnya orang tua. Nah, ini nih yang kemudian mau saya tanyakan lagi nih Pak. Di Jogja ini kalau ingin belajar nari selain tadi sekolah formal itu saran Pak Toto apa nih untuk generasi muda yang mungkin tertarik tapi bingung? Ya. Itu harus kemana itu? Di Yogyakarta itu sebenarnya banyak sekali ya. Kalau di Prambanan itu ada beberapa sanggar yang di dalam artian pembinaan dari Dinas Kebudayaan. Itu ada sanggar yang namanya Bayu Murti, itu yang ada di Pogoharjo. Ada sanggar namanya Anjani Art, itu yang ada di Merbah. Terus kemudian di Padukuhan Sekar Jagad di sini adalah untuk kegiatan kita yang sudah profesional, artinya tidak mengajari dari nol. Terus kemudian ada sanggar lagi yang untuk klasik Yogyakarta itu bisa di Bujokusuman di dekat pojok Beteng Wetan itu. Terus kemudian ada di Suryo Kencono yang ada di Suryo Wijayan, di dalam Suryo Wijayan itu Pak. Terus kemudian juga ada yang di dalam keraton Beteng Istana itu Seswa Among Bekso. Among Bekso pernah dengar ya. Jadi banyak sanggar-sanggar yang bisa untuk kita belajar menari dari usia anak-anak sampai di usia remaja. Nah, usia ideal untuk memulai itu dari usia berapa Pak? Kalau dari generasi kami sih, mereka dari TK itu sudah dikenalkan dengan dunia seni Pak. Karena TK loh? Ya, karena memang karena jam anak-anak itu sering ikut melihat, maka ketertarikan lahirnya dari situ. Dan kuat. Betul. Betul, kuat sekali. Menarik sekali ini seluruh Jogja. Jadi bahwa seni tari itu tidak sesederhana yang kita lihat saat pementasan. Tidak hanya sekedar belajar gerak, kemudian diiringi oleh gamelan. Ada aspek lain di sana, terutama ketertarikan. Betul. Dan penjiwaan. Tapi yang paling baku adalah bahwa belajar menari itu tanggung jawab dan itu perlu kedisiplinan. Nah ini di situ. Ya, disiplin. Berarti karena kalau nggak disiplin, tidak tepat waktu gitu, nanti terbawa akan di dalam pementasannya. Betul sekali. Lupa, yang lainnya hafal, yang satu nggak hafal kan jadi ini yang dimaksud disiplinan untuk belajar menari. Tidak sesederhana yang terlihat, tapi ini justru sebenarnya menariknya. Jadi buat seluruh Jogja, bagi yang tertarik untuk belajar menari, jangan ragu-ragu, banyak sekali sanggar ada di Jogja ini. Di luar sekolah formal tentu, sudah sampaikan Pak Toto tadi. Jadi terima kasih Pak Toto atas waktunya. Sama-sama, sekali kami bisa diterima di sini, bisa ngobrol banyak. Mungkin kalau ada yang menarik, mungkin kita obrolkan di belakang kamera. Nah, tadi kita sudah tahu kan bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Toto atau Bapak Hajar Satoto Sarjana Seni tentang Padepokan Sekar Jagad. Nah ini kembali bersama saya Mas Yordan. Yep. Nah ini ada satu yang sebenarnya dari tadi itu mau saya tanyakan pemusik saya. Sebelum bergabung ke kepolisian tentu kan sudah penuh dengan aktivitas menari ya. Iya, siap. Tentu nanti akan ada penyesuaian saat menjadi anggota Polri. Ya. Ini gimana ceritanya dulu sebelum menjadi anggota Polri? Jadi waktu saya di kuliah pun di jurusan teknik pun saya juga masih aktif di dunia tari. Bahkan kalau ada event, ada pertunjukan atau ada sebuah acara di kampus, saya juga kerap kali dipanggil untuk menari juga di sana. Dan setelah saya lulus dari kampus, saya sempat bekerja Pak. Saya bekerja di Bandung, terus saya kembali lagi ke Jogja karena saya di sana nggak bisa nari. Jadi saya kayaknya marwahnya juga pengennya balik ke Jogja. Semacam tercabut dari akarnya mungkin ya? Siap. Ya, betul, nah betul. Setelah saya kembali ke Jogja, saya diterima di perusahaan UD Modern namanya di Kampus Kecantikan, itu miliknya Bu Yohana, dan ada yang membimbing kami, membimbing saya Pak Gatot dan rekan-rekan yang lain. Itu pun
di pekerjaan itu saya bukan di dunia tari juga, bukan di dunia teknik juga, tetapi saya menjadi sales. Saya menjadi sales trade atau sales pasar, jadi tradisional trade. Jadi saya pasar-pasar keliling keluar di masuk pasar ya. benar keluar masuk pasar di seputaran Jogja, udah ada batasan-batasan wilayahnya. Ketika saya sudah bekerja di modern pun barulah muncul ada selebaran atau pemberitahuan bahwasanya ada penerimaan Polri dalam sumber sarjana, dan itu ada teknik industri. Sebenarnya itu momentum, tetapi kan pada saat itu saya masih terikat bekerja di perusahaan saya. Ketika itu saya sempat tanya sama supervisor saya pikir supervisor saya yang bakalan marah atau tidak, ternyata dari sana support. Malah Support ya, oke nggak apa, daftar sama saya juga sudah menghadap pimpinannya di distributor. Dalam artian kan kalau saya mendaftarkan butuh waktu untuk persiapan. Itu kan juga nanti mengganggu saya. Pasti mengganggu jam waktu kerja. Ya. Tapi saya sudah meniati, ya udah dari sana juga udah ada lampu hijau, saya coba diterimalah, dan saya juga tidak lupa juga terima kasih sama keluarga besar saya yang notabene juga membantu semualah, memperkenalkan saya di dunia tari, memperkenalkan saya ini indahnya Yogyakarta seperti itu. Jadi itu makanya saya bisa balik ke Jogja lagi untuk nari lagi, bekerja di Jogja. Bahkan setelah habis dari distributor itu, salesman itu, saya lulus pun dari distributor, saya diterima di Polri Sumber Sarjana seperti itu. Jadi semua yang pertama memang dari Tuhan, pasti dari Tuhan, tapi kan tidak terlepas dari sekeliling kita. Sekeliling kita ya dilancarkan dalam, sebelum itu kan saya di distributor, dari distributor juga membolehkan, dari keluarga juga mensupport saya. Jadi memang ini seluruh Jogja, Mas Yordan itu sangat bersyukur bahwa lahir dan besar di keluarga seniman. Itu ikut membentuk karakter, dan tadi ikatan dengan hobi itu yang membuat Ya, betul. perjalanan Betul itu. Mas Yordan itu sampai di hari ini. Bidang kerjanya memang sangat bermacam-macam. Siap. Ya. Bidang sekolah formalnya juga, bayangan saya tuh kalau menari itu SSN, ternyata beliau ST, sarjana teknik. Kemudian sempat kerja di industri, kemudian kembali ke Jogja. Tetapi ternyata panggilan hati ya, panggilan kolbu berupa seni tari tadi itu yang paling kuat, sehingga bisa membentuk karakter Mas Yordan. Bahkan ketika bertugas di kepolisian pun sesuai dengan tupoksinya yang itu salah satu fungsi utama kepolisian, Mas Yordan ini masih tidak kehilangan tadi hal-hal yang dari kemampuan yang didapat dari seni tari. Mungkin keluasan saat menari itu kan otomatis terbawa ke ini ya, cara kita berinteraksi dengan orang ya. Iya mungkin ya. Iya, artinya kan dengan latar belakang seni tari tadi kan juga membentuk karakter yang itu kalau saya kok menjadi nilai plus buat menjalankan tugasnya ya. Siap, Pak. Betul. Nah ini terakhir nih Mas Yordan. Pesan untuk adik-adik kita jauh yang mungkin masih sekolah ya, kalau punya hobi nari ini harusnya gimana sih supaya bisa benar-benar gak hanya sekedar hobi ngetren terus hilang gitu. Coba. Ya. Izin untuk teman-teman atau adik-adik yang memiliki hobi yang sama dengan saya, khususnya di dunia seni tari, jangan takut, khususnya laki-laki, jangan takut dapat cemooh atau dalam artian dapat omongan dari kiri kanan, cowok kok nari, itu disingkirkan dulu, fokus untuk menggali lagi potensi tari, sehingga nanti yang itu akan membuktikan
bahwasanya adik-adik atau teman-teman itu mampu melestarikan budaya dan dapat dipandang di kalangan luas seperti itu. Nah, menarik. Jadi satu, jangan pernah merasa Malu. malu. Wah, hobi saya salah nih. Oh, tidak. Ya, Karena nguri-nguri kabudayaan itu juga bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru bangsa besar itu berangkat dari pondasi budaya yang kuat. Dan ini yang mungkin perlu sedulur Jogja, dan saya juga mengingatkan diri saya bahwa Indonesia ini adalah negara adibudaya. Bagaimana sebuah kawasan terlingkup dalam satu negara memiliki 700-an lebih bahasa, kemudian 17.000 pulau, dan berbagai latar budaya. Kita sebagai generasi yang diamanai itu harus bisa menjaga itu. Sekian dari saya, Mas Yordan, dan saya Muhammad Fajar. Terima kasih sedulur Jogja. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Terima kasih.